Saya kasih contoh. Saya dulu sering marah sama suami saya karena dia tuh pelayan Tuhan murni. Hatinya tuh pelayanan sekali. Jadi otomatis dia akan lebih memilih melayani jemaat daripada punya waktu sama keluarga. Jadi kalau kita milih family man, ini bukan tipe yang pas gitu loh kasarnya. Dia akan lebih milih jemaat Tuhan daripada keluarganya sendiri. Jiwanya pelayanan banget, dia akan ngorbanin dirinya, apalagi keluarganya kasarnya, demi melayani pekerjaan Tuhan. Jadi saya dulu sempat marah gitu, karena Natal gak pernah di rumah, ulang tahun gak ada di rumah, selalu pergi. Jadi kami berantem terus, saya sampai sebel sama gereja-gereja yang ngundang dia gitu. Saya bilang, kenapa sih gak paham ya gitu loh, ini kan hari waktu keluarga gitu. Nah ada teman-teman juga yang ngundang Jojo, udah tahu itu anniversary pernikahan kami, tetap diundang. Jadi saya kesel banget gitu. Saya bilang sama suami saya, kamu kalau pergi lagi, kamu ndak usah pulang lagi gitu. Saking keselnya dulu. Nah kemudian satu hari pertengkaran ini gak ada habisnya, bertahun-tahun. Akhirnya satu malam saya diem sambil kesel sambil doa. Capek Tuhan sama pernikahan ini gitu. Karena saya merasa tidak dikasihi, saya merasa tidak dibela. Saya merasa dia tidak peduli, saya merasa kesepihan, pokoknya semua gitu. Dan akhirnya tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, lihat suamimu, Jojo lagi tidur. Orang tuh kalau tidur lucu ya, cute ya, bener gak? Jadi polos, jadi baik gitu. Kalau dia melek kan gahar gitu kan. Apa kalau sama saya maksudnya, kalau saya marah dia lebih marah gitu. Begitu dia tidur tuh jadi kesian gitu. Roh Kudus itu bikin saya ngerti. Roh Kudus bilang, lihat suamimu. Saya lihat dia, tiba-tiba timbul rasa kasihan. Rasa iba yang sangat besar. Tuhan kasih pengertian. Ini kan teman seperjuanganmu loh seumur hidup. Roh Kudus cuma ngomong satu kalimat. Saya nangis. Jadi gini, Jojo tuh nikah sama saya. Dia bertahan karena takut sama Tuhan aja. Punya istri yang tukang marah-marah kayak saya waktu itu, pasti gak betah. Tapi dia bertahan. Kadang-kadang kita mesti ngerti dalam pernikahan itu kita gak bisa berpisah. Karena takut akan Allah. Tapi kitanya yang harus ngerti pasangan kita gitu loh. Jangan bikin dia sengsara, ngerti gak? Akhirnya Roh Kudus bikin saya ngerti. Memang dia ini seperti apa ya? Mobil 4x4 dibuildnya beda sama mobil 4x2. Bisa paham ya bahasanya ya? Jojo dibikin berbeda sama Tuhan karena panggilannya. Dia gembala yang sangat baik. Semalam mereka sampai di Turki. Lagi makan kuneve. Enak banget kuneve, I'm telling you. Jemaat fotoin dia dan kirim ke saya. Bilang gini, disayang sama semua peserta. Gembala yang baik. Kalau Anda ikut trip ke Holy Land sama suami saya, Anda akan lihat betapa baiknya suami saya. Dia itu care sama jemaatnya. Dia sayang sama semuanya. Dia ringan tangan. Dia gak sungkan bantu siapa saja. Dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Dan melayani semuanya. Itu pemimpin yang besar. Saya kasih tahu Anda, suami saya sangat luar biasa. Saya aja kagum-kagum lihat dia gak ada capeknya ngelayanin orang. Saya seharian bawa grup gitu. Ya semua sudah hadir. Belum lagi kalau ada ibu-ibu nakal yang shopping mulu gak mau balik ke grup. Itu kan tugas saya nyari mereka. Iya. Aduh ini mana nih kurang 2 nih. Saya lari-lari turun. Di mana tadi ya? Cari. Bu ayo bu semua sudah di bus bu. Sambil gemes gitu kan. Tapi suami saya tetap. Ya sabar ya. Sebentar lagi ya, oke sebentar lagi ya. Begitu kami naik, saya udah asem mukanya dia masih senyum. Ayo bu. Wah, emang hebat dia tuh. Gak sanggup saya. Tapi saya kasih tahu, yang kayak gini ngeselin istrinya jadinya ya. Kan kasihan suami saya gitu loh. Nah, singkat cerita, dalam rumah tangga tuh kita mesti ngandalin Roh Kudus yang ngajarin kita. Karena kadang-kadang bahasa manusia tuh gak bisa nerjemahin semuanya gitu loh.
Kita marah, kita pakai emosi, kita pakai pikiran kita yang sok pinter ini. Tapi sekali aku lihat dia gitu, aku langsung kasihan. Udah jangan dimarahin lagi, kasihan gitu loh. Kamu mau apa? Yang ketiga, hikmat Allah tuh kita dapat dari nasihat dan pengetahuan. Dikatakan bahwa rumah itu ditegakkan karena kepandaian. Kita jangan sok pintar, kadang-kadang waktu kita ngadepin masalah di rumah tangga, kita mesti dengar nasihat orang lain. Belajarlah dari mentor, dari orang tua, dari buku, dari pengalaman orang lain. Dengar, daripada kamu gagal, lalu kamu belajar, lebih baik belajarlah dari kegagalan orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan itu akan ngajarin kita. Makanya penting banget gini, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang sehat dan tepat. Supaya waktu kamu butuh nasihat, mereka akan kasih kamu jalan-jalan Tuhan, bukan jalan-jalan yang jahat. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.